warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Kenalin, nama aku Faca dan video kali ini sesi tanya-tanya mahasiswa lagi yang kalian tunggu-tunggu. Dan narasumber aku kali ini tuh orangnya cantik, baik, manis, dan berwawasan. Langsung aja simak videonya. Jangan lupa subscribe sama like video ini. Dadah. Halo, boleh perkenalan dulu nggak? Halo, boleh banget. Halo, perkenalkan nama aku Nisrina Nurfauzia. Aku dari Universitas Negeri Malang, jurusan Sastra Inggris. Oke, kenapa sih panggilannya siapa dulu nih? Oke, Mbak Nina. Mbak Nina ini kenapa milih UM dengan jurusan Sastra Inggris? Kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya tuh aku anak mandiri, jadi kayak udah terakhir banget gitu. Oh, iya. Iya. Sebenarnya aku emang waktu milih kampus itu kayak udah ngelirik Malang, cuman kayak waktu itu ngomong sama ayahku masih kayak belum gimana gitu, kayak terlalu jauh karena kami belum ada keluarga waktu itu di Malang gitu kan. Terus ternyata SNM nggak dapet, terus SBM juga enggak, terus akhirnya yaudahlah coba ke Malang, terus dapet dari Malang. Udah gitu. Terus kalau kenapa milih sastra Inggris, karena sastra Inggris itu menurut aku unik dan aku punya ketertarikan di situ, jadi kayak pengen tahu aja gitu gimana sih belajar bahasa Inggris yang mendalam gitu, dan ternyata seru banget gitu. Oh, seru banget ya Mbak. Kok boleh tahu nih backgroundnya Mbak Nina waktu SMA itu jurusan apa? Juga jadi kayak ini pas ya. gitu. Nah, misalnya waktu SMA jurusan lain gitu bisa nggak masuk sastra Inggris? Bisa. Dari jurusan IPA, terus jurusan IPS juga ada masuk sastra Inggris. Kalau kita udah masuk kuliah, kayaknya itu udah nggak dipentingin lagi deh. Orang-orang nggak bakal nanya kamu dari jurusan mana sebelumnya gitu. Jadi stereotip yang kayak gitu kayaknya kalau udah masuk kuliah udah nggak dipedulin lagi, kecuali mungkin kalau kamu yang teknik-teknik gitu, mungkin pasti agak ditanyakan gitu. Boleh tau nggak sih akreditasinya sastra Inggris UM itu apa? Alhamdulillah udah A, jadi udah bagus. Oke, udah A, udah bagus. Kak, mau tanya tentang pelajarannya nih. Belajar apa aja sih di sastra Inggris UM? Banyak banget. Kalau sastra Inggris itu kita berarti bakal fokus ke dua hal. Yang pertama itu language-nya sama literaturnya, sastranya. Jadi kalau di literatur itu atau sastranya kamu bisa belajar poem, terus kamu bisa belajar drama, bisa belajar film juga. Nanti di semester 5 kalau nggak salah itu ada. Terus juga novel, short stories, etc. Nah, terus kalau yang di language-nya, linguistiknya itu ya belajar sinteks, morfologi, fonologi, terus juga grammar yang pastinya. Banyak deh sebenarnya. Oh, jadi tuh intinya di sastra Inggris itu belajarnya ada bisa kedua cabang gitu ya? Dan pasti dua-duanya harus dipelajari gitu. Iya, jadi waktu semester awal itu ya kayak semester 1, 2, 3, 4 itu kayak belajar sedikit-sedikitnya gitu, kayak dapat linguistik juga, dapat juga literatur. Tapi waktu semester 5 kalian bakal difokusin, boleh milih fokus ke linguistiknya aja atau ke literaturnya gitu. Kayak matkul pilihan gitu ya, mau kemananya gitu. Ada labnya gitu nggak sih kalau kuliah di sastra Inggris? Sumpah ada. Di UM itu ada study center. Jadi kamu bisa belajar di ISEC namanya.
Kalau kamu mau baca-baca buku bisa bilang zaman old gitu, bisa di situ. Terus juga ada dikasih fasilitas komputer buat searching, terus juga ada game juga di situnya. Tapi kita wajib banget kalau di situ ngomong pakai bahasa Inggris. Gitu. Oh. Yeah. Oke, tentang pelajarannya berarti tiap pelajaran dosennya ngomong bahasa Inggris gitu? Apa ada Indonesianya? Kebanyakan umumnya itu semua dosen itu kalau di kelas ngomongnya pakai bahasa Inggris, tapi kalau misalnya dosennya capek ya kadang pakai bahasa Indonesia gitu. Gitu. Oh ya, kan misalnya ya Mbak Nina kan jadi jurusan bahasa, tapi teman-teman yang lain tadi katanya ada yang jurusan IPA, IPS itu ketinggalan nggak sih pelajaran bahasa Inggrisnya gara-gara beda background gitu? Karena pada umumnya juga waktu masuk sastra Inggris gitu, yang penting kamu bisa bahasa Inggris, kamu paham grammar, terus vocabulary kamu banyak, terus kamu punya interest di mungkin juga di literaturnya, itu udah bisa mencakupi gitu loh. Jadi kamu nggak perlu takut kayak aku ada yang ketinggalan nih gitu. Sebenarnya kalau kamu jurusan IPA tapi kamu punya interest di Inggris, kayak kamu biasa ngomong bahasa Inggris, terus juga kamu tahu literaturnya, itu bisa banget gitu loh masuk jurusan ini gitu. Oke. Nah, gini nih, kan ada pemikiran banyakan orang ya, tuh tanyain kuliah di mana, sastra Inggris, terus kayak kenapa sih kok nggak kursus aja gitu? Menurut Mbak Nina gimana? Bedanya apa sih? Apa ya bedanya sama kursus itu, apa yang paling bedain? Yang pertama tuh kalau les itu kan kayak cuman apa ya, dasar-dasarnya aja. Jadi kayak mungkin speakingnya doang, terus vocabulary-nya mungkin sama writing-nya. Jadi nggak mendalam. Sementara kalau kamu ikut jurusan sastra Inggris, berarti mau nggak mau kamu harus belajar semuanya. Jadi mulai dari sejarahnya, kenapa ada bahasa Inggris, terus juga kenapa Shakespeare itu terkenal, terus juga ada tentang analisis poetry kayak gitu. Kamu nggak bakal bisa dapet itu di les gitu. Jadi kalau kamu sangat-sangat tertarik dan pengen belajar bahasa Inggris, maksudnya sastra Inggrisnya, ya silahkan join jurusan ini asalnya. Kalau misalnya cuman mau bisa bahasa Inggris untuk kayak conversation biar bisa masuk perusahaan, itu ya silahkan aja. Cuman untuk saya yang suka sastra Inggris dan segala macamnya itu, ya menurut saya lebih senang masuk jurusan ini gitu. Oh yes. Oh iya sih, mau jelek banget bahasa Inggrisnya. Malu-maluin. Mbak Nina. Di sana di UM jurusan sastra Inggris ini diajarin native apa enggak? Inggris sih selama ini aku belum pernah diajarin ya. Mungkin kalau jurusan yang angkatan atas itu mungkin pernah. Tapi sejauh ini aku belum pernah sih diajarin. Tapi bukan berarti dosen-dosen di UM ini nggak bagus ya. Malah menurut aku luar biasa banget. Banyak banget dosen aku yang banyak lulus dari luar negeri gitu. Ada yang dari Inggris, ada yang dari Australia, Melbourne itu Australia sih. Terus juga di pernah lulus S2 di Prancis, Itali. Terus itu fokusnya di drama lagi. Pokoknya keren banget. Keren. Tapi di sastra Inggris diajarin aksen nggak? Kita sebenarnya itu cukup dituntut untuk bisa ada aksennya sana gitu, kayak kamu boleh milih aksen. Cuman kalau kita kan banyak kan orang Indonesia nggak bisa maksain gitu kan, jadi ya udah sebisa kamu aja. Tapi paling nggak ya kalau bisa ngikutin pronunciation-nya itu benar gitu. Selama pronunciation-nya benar nggak apa-apa sih gitu. Oh gitu. Keren.
Berarti kalau di kelas gitu tanya jawab diskusi pakai Inggris. Yes. Wah, meskipun Bangun rasa percaya diri kita, walaupun kita nggak tahu, ya tetap aja dipaksain, karena dosen itu juga tahu gitu kan. Pasti ada yang kita minim, kayak nggak terlalu banyak vocabulary, tapi maksudnya sama gitu. Itu tetap aja kata dosen saya itu kayak dipaksain aja. Saya juga pasti paham kok, nanti pasti dilurusin lagi gitu. Jadi nggak perlu takut gitu sebenarnya. Keren. Oke, kalau Mbak Nina sendiri belajar di sastra Inggris ini kebanyakan, maksudnya yang paling disuka itu pelajaran apa? Paling apa? Yang paling disuka? Selama ini sih aku yang aku sukain itu mungkin lebih ke sastranya ya. Tapi karena aku belum belajar sastra yang dramanya, yang bener-bener di spesialis drama, jadi aku masih looking forward to see that course. Oke. Malu. Lanjut. Setahu aku ya, kalau biasanya lulusan anak sastra itu kerjanya tuh general kan. Iya nggak sih, bener? Bisa kerja di mana aja. Nah, kalau di UM itu ada magangnya nggak, Mbak? Ada Mbak? Iya. Temen aku ada sih magang, jadi kayak bukan alumni juga sih, kayak senior cutting gitu. Dia buat perusahaan translate gitu. Terus temen aku kebetulan bahasa Inggrisnya bagus banget dan dia pandai banget nge-translate, terus juga writingnya bagus banget. Itu tuh jadi dia kerja sama Mas ini, magang di situ. Terus jadi bisa dibilang Mas ini jadi wadah gitulah kalau mau belajar atau mau magang gitu. Oh iya, aku ingat ceritanya temanku. Jadi itu ada temennya yang sekali translate itu dapat, boleh sebut harga nggak sih? 300, 400. Itu cuma selembar doang, kayak what? Gitu. Enak banget. Walaupun orang pikir kayak translate mah gampang, nggak bisa gitu. Kan pasti harus milih kata yang cantik gitu kan, yang enak dibaca gitu. Nggak mungkin plan dari Google Translate dikasih gitu. Kalau kayak gitu mah nggak perlu dibayar gitu kan. Jadi pemilihan kata itu penting, makanya tuh jurusan bahasa Inggris itu nggak sembarangan. Jadi bukan pasaran ya sebenarnya ya, spesial gitu. Semua juga spesial sih, tapi keren banget. Mbak Nina sendiri ikut gituan nggak? Ikut kerja gitu nggak, magang gitu? Sendiri belum ya, karena aku merasa aku belum mampu gitu. Jadi sebenarnya juga masih cari-cari gitu. Aku masih mau memperbaiki diri untuk lebih baik gitu. Sebenarnya bukan magang yang itu sih Mbak, bukan maksudnya kerjaan di ini, tapi biasanya kan kalau semester atas kayak ada magang di perusahaan apa buat itu, apa nggak ada persyaratan? Apa ada nggak kayak gitu? Belum tahu juga ya, maksudku kayak sejauh ini biasanya kan di UM itu ada pendidikannya sama sastranya. Kalau sastranya sih mungkin kamu bisa ikut ke travel agent buat jadi translatornya bule-bule nanti gitu. Jalan-jalannya gitu ya? Magangnya di situ, atau mungkin kamu ke pusat penerbitan gitu, jadi translator buku-buku gitu. Bisa kayak gitu sih. Oke. Keren juga ya, kerjanya jalan-jalan, baca buku kayak jalan, dapat duit ya kan, dapat link juga. Baca buku juga, translate, dapat duit. Enak ya. Keren. Kalau tadi kan aku bilang ya, setahu aku itu general kerjaannya. Kalau menurut Mbak Nina sendiri yang dari jurusan sastra Inggris, alumninya kebanyakan kerja di mana, Mbak? Kebanyakan alumninya kerja di mana? Banyak ya, ada yang kayak lanjut S2 gitu kan. Terus kalau kerjanya mungkin lebih ke kan kalau ambil sastra mungkin kamu bisa buat
buku, terus juga ada yang jadi kayak iniin apa sih namanya, kan banyak tuh film-film, jadi kayak pengkritisi film, terus juga ada yang bagian dramanya juga, apa ya namanya aku lupa. Pokoknya gitu sih, prospeknya sebenarnya banyak kok, cuman orang-orang mungkin lebih gitu doang gitu kan. Tapi ya namanya juga pekerjaan lah ya. Iya. Kalau Mbak Nina sendiri denger-denger nih, kalau ada tugas nonton nggak boleh pakai apa subtitle gitu nggak sih? Iya tuh pernah disuruh sama dosen gitu kan. Kalian kalau nonton film masih pakai translate nggak gitu kan? Ada yang masih jawab iya gitu. Terus ya termasuk aku waktu itu gitu kan. Terus sama dosennya, mulai sekarang coba jangan, walaupun masih nggak bisa pakai translate-nya pakai bahasa Inggris. Jadi sampai sekarang tuh aku kalau dosen ya pakai translate bahasa Inggris gitu. Kalau Sambil listening ya Mbak ya. iya. Jadi biar lebih tahu gitu kayak apa yang diomongin, kan kadang aksennya mereka kan kita nggak paham mereka ngomong apa gitu kan. Jadi dengan bantuan subtitle English gitu kan, jadi kita mungkin lebih tahu gitu. Enak sih tapinya, jadi lebih cepet paham gitu. Oke. Mau tanya tentang kuliah online. Gimana kuliah online? Gimana rasanya kuliah online di USUM? Yang pasti kita semua mahasiswa dan mahasiswi itu sengsara ya. Jadi kayak yang biasa online kayak offline gitu ketemu dosen gitu kan, ini lebih terbatasi gitu. Terus juga kebanyakan dosen itu kan juga ngasihnya tuh tugas tanpa penjelasan gitu kan. Jadi itu sih tantangan terbesar aku gitu kalau mau belajar gitu. Jadi kadang kita bentuk kerja kayak kelompok belajar gitu biar saling memahami gitu. Ya gitu sih. Kalau belajar online gitu. Bedanya sama offline ada nggak? Maksudnya cara belajarnya selain platform gitu? Kalau offline mungkin ini ya jadinya lebih enak kalau tanya jawab gitu kan, gak terbatasi gitu. Terus mungkin interaksi dosen ke mahasiswa itu sebenarnya juga penting gitu kan. Kadang kayak yang aku bilang, kadang dosen itu cuman, kalau yang online ini cuma ngasih tugas, jadi kayak chemistry kita sama dosen itu nggak dapet gitu. Jadi dikangenin dari offline gitu. Setuju. Jadi aku mau tanya tentang kegiatan anak-anak sastra Inggris biasanya tuh ngapain aja sih kegiatan yang biasanya diikutin mahasiswa aku? Banyak ya. Kalau di aku kemarin waktu maba-maba itu yang pasti diajakin seminar gitu ya kan. Terus kemarin itu pernah diadain kayak mengundang dosen dari Malaysia aku kalau nggak salah, buat ngobrol gitu kayak prospek kerjanya juga, terus juga gimana untuk mencapai jadi seorang mahasiswa yang bagus gitu. Banyak sih kayak kegiatan-kegiatan yang membangun skill juga, cuman mungkin akunya yang kurang aware. Oh iya, ada ini aku lupa, sampai lupa. Ada kayak summer camp gitu, internasional juga, jadi kayak itu FIBA. Jadi kayak mahasiswa luar negeri gitu yang pengen belajar bahasa Indonesia. Nah kita tuh kalau mau ikut itu boleh, kita volunteer buat ngajarin mereka bahasa Indonesia. Jadi kan mau nggak mau kayak ada kita masih bahasa Inggris juga. Jadi kayak itu sih kegiatan yang menurut aku paling menarik gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Motivasi terbesar Mbak Nina kuliah apaan tuh? Apa nih untuk kuliah gitu maksudnya? Ya, kuliah di sastra Inggris.
besar aku ya, di keluarga aku ini bisa dibilang belum ada yang pernah kuliah, dan maksudnya papa mama aku tuh belum kuliah, sementara baru anaknya gitu kan, aku sama abangku. Jadi kayak aku pengen keluarga aku tuh akhirnya bisa ada yang kuliah gitu. Terus juga aku pengen ngebahagiain orang tua aku yang pastinya gitu. Oke, makasih Mbak Nina udah nemenin kita di sesi tanya-tanya mahasiswa. Keren banget ini ya, dapat insight baru dari anak sastra Inggris gitu. Asik ya ternyata belajarnya tuh kayak hobi gitu, kuliah sambil hobi. Pernah merasa terbebani gitu nggak sih Mbak? Itu passion aku gitu kan, dimana kalau ada passion, kita punya passion terus kita jalanin itu pasti enak gitu kan. Makanya kalau menurut aku, kalau kamu punya passion di situ, kenapa nggak dikejar gitu, kalau sekalian belajar juga gitu kan. Jadi nggak terasa terbebani gitu sih. Susah pasti susah, ada susahnya kan, cuman karena kita suka sama hal tersebut ya mau nggak mau harus dijalanin gitu. Mantap, terima kasih Mbak Nina sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.